Bab 1209. Cari mati. Orang tua itu tidak menyadari bahwa ketika jiwanya tenggelam di antara alis warrior yang, senyum muncul di sudut mulut warrior yang. Begitu jiwa lelaki tua itu memasuki alis warrior yang, dia mulai berjuang untuk mengendalikan tubuh warrior yang, dan hal pertama yang dia lakukan adalah melahap jiwa warrior yang. Namun, pada saat ini, pusaran pusat energi di tubuh warrior yang tiba-tiba berputar liar. Segera, suara ketakutan lelaki tua itu terdengar di benak warrior yang, apa ini, apa ini? Apa ini? Ah, apa ini? Hentikan, hentikan. Pusaran pusat energi berputar lebih cepat. Warrior yang, aku sudah salah, aku benar-benar mengakui kesalahan. Cepat lepaskanku. Aku membantumu mengambil alih partai Qingdao, membiarkan Liga Pedangmu menjadi kekuatan pertama di benua. Cepat, kumohon hentikan. Dalam benak warrior yang, permintaan belas kasihan orang tua itu terdengar. Apakah warrior yang bodoh? Tentu saja dia tidak bodoh, sehingga pusaran pusat energi kecil itu berputar lebih cepat dari sebelumnya. Cepat, cepat, hentikan. Kali ini, suara lelaki tua itu berubah menjadi jeritan. Perlahan-lahan, suara lelaki tua itu menjadi semakin lemah, dan setelah sekitar 1/4 jam, suara lelaki tua itu menghilang. Pada saat ini, warrior yang perlahan membuka matanya. Melihat mayat lelaki tua di depannya, warrior yang mencibir di sudut mulutnya, salahmu sendiri. Apakah orang tua itu kuat? Kuat, sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak melakukan teknik tebas pedang yang nyata dan terbangun, dia tidak akan menjadi lawan orang tua itu sama sekali. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa lelaki tua itu akan melakukan perampasan raga. Perampasan raga. Ini benar-benar hal yang baik untuk warrior yang. Mengapa? Karena orang tua ini sedang mencari kematian. Jika di luar, bahkan jika dia mengaktifkan pusaran pusat energi, takutnya akan sulit untuk bersaing dengan orang tua itu. Karena kekuatan dan cedera pusaran pusat belum pulih sepenuhnya, perlu diketahui bahwa saat pusaran pusat energi ditekan, ia masih mengandalkan bantuan Putri Kaisar. Dan kekuatan orang tua ini pasti lebih kuat dari Kuart yang terluka. Namun, apa yang tidak dia duga adalah bahwa lelaki tua itu akan membiarkan jiwanya masuk ke dalam tubuhnya untuk perampasan raga. Jiwa meninggalkan tubuh, meskipun ada kekuatan tertentu, tetapi kekuatan itu setidaknya 7 atau 8 lapis lebih lemah dari sebelumnya. Karena tanpa tubuh sebagai media, kecuali mereka adalah pendekar hitam yang mengkhususkan diri dalam jiwa, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan gaib mereka sama sekali. Dan di tubuh warrior yang, apalagi lokasi pusaran energi pusat. Bukankah lelaki tua ini mencari kematian sendiri? Tentu saja, jika tidak ada pusaran pusat energi, persekongkolan lelaki tua itu berpeluang besar berhasil, karena jiwa warrior yang sama sekali tidak bisa menyaingi dirinya. Tapi masalahnya, ada pusaran pusat energi. Roh binasa. Ini adalah nasib orang tua itu. Sebuah metode kematian seperti orang tua mungkin tidak pernah muncul di benua penjara dalam sejarah. Warrior yang melirik tubuh lelaki tua di depannya, menggelengkan kepalanya, dan diam-diam mengatakan sayang sekali. Karena jenazah orang tua itu tidak bisa dijadikan pupet. Untuk memurnikan menjadi pupet, harus ada jiwa, jenis jiwa tanpa kesadaran subjek. Mayat di depannya, tanpa jiwanya, sama sekali tidak bisa dijadikan pupet. Pupet pendekar ketiadaan, sudah tiada. Tidak hanya disayangkan, warrior yang juga sedikit sakit hati.
Setelah beberapa saat sakit hati, mata warrior yang tertuju pada cincin penyimpanan di tangan lelaki tua itu. Dengan gerakan tangannya, cincin penyimpanan itu terbang ke tangannya. Melihat cincin penyimpanan di tangannya, warrior yang berkata dengan suara rendah, "Kuharap sesuatu yang baik akan datang." Saat dia mengatakan itu, kekuatan rohnya tersapu, dan warrior yang tertegun sejenak. Karena kekuatan rohnya tidak bisa menembus cincin ini. Warrior yang melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ada penghalang spiritual dalam penyimpanan cincin ini. Setelah merenung sejenak, warrior yang menjentikkan jarinya, dan segumpal jiwa pedang membungkus cincin penyimpanan. Setelah sekitar 1/4 jam, tiba-tiba terdengar suara lembut dari cincin penyimpanan. Mendengar suara lembut itu, senyum muncul di sudut mulut warrior yang dan kekuatan rohnya menyusup ke dalam penyimpanan cincinnya. Segera, senyum di wajah warrior yang melebar. Karena di antara cincin penyimpanan itu ada 30.000 batu kecubung. Selain itu, ada baju besi panjang emas dan kapak panjang emas, keduanya tingkat kaisar. Beberapa hal lain, meskipun bagus, tidak terlihat olehnya. Panen yang bagus. Warrior yang menyimpan cincin penyimpanannya. Dia melihat sekeliling, lalu bergerak dan mendarat di tanah. Dia tidak memilih untuk kembali karena dia merasa akan maju. Bukannya dia ingin maju, tapi airnya penuh. Apa cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan? Tentu saja bukan latihan meditasi. Ini pertarungan. Bertarung adalah salah satu cara paling ampuh untuk meningkatkan kekuatan. Manakah di antara super jenius itu yang tidak tangguh dalam pertempuran? Dan begitu juga warrior yang belum lagi masa lalu, tapi sekarang dia tidak pernah berhenti bertarung sejak dia datang ke dunia ini. Pertarungan yang sering seperti ini sebenarnya sangat bermanfaat baginya, karena tidak hanya meningkatkan pengalaman bertarungnya, tetapi juga terus-menerus merangsang potensi fisiknya. Warrior yang tidak menyerang tingkat menengah setengah suci, tetapi menekan dirinya sendiri. Meski kenaikan pangkat setengah suci bisa sangat meningkatkan kekuatan, tetapi dalam jangka panjang tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Tentu saja, dia percaya kata-kata Putri Kaisar. Prioritasnya sekarang bukanlah menyerang setengah kaisar atau pendekar kaisar, tetapi untuk memperkuat yayasannya. Ketika fondasinya kokoh, alam tidak sulit baginya. Lagi pula, di tempat ini, tidak ada jalan surga yang menghalangi. Di lapangan, napas warrior yang terus berkembang, tetapi segera, napas itu ditekan olehnya lagi, tetapi dalam beberapa saat, napasnya membengkak lagi. Itu saja, warrior yang dan seterusnya. Faktanya, fondasinya sudah sangat kokoh dibandingkan dengan banyak orang lain. Namun, jika dibandingkan dengan talenta-talenta top seperti Putri Kaisar, jauh lebih buruk. Untuk mencegah bahaya tersembunyi muncul di masa depan, dia harus menekan dirinya sendiri sekarang. Di dunia ini, banyak orang yang ingin segera meningkatkan kekuatan, bahkan melakukan apapun yang mereka bisa untuk meningkatkan alam mereka. Orang-orang seperti warrior yang sengaja menekan diri untuk dipromosikan tidak bisa mengatakan tidak, tetapi mereka pasti langka. Dengan begitu, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kota Kiamat. Saat ini, kota Kiamat tidak lagi semarak dulu, suasana kota yang berat dan hampir semua orang mendung. Meskipun semua orang sangat percaya pada warrior yang kali ini bukanlah pendekar kaisar, tetapi pendekar ketiadaan. Pendekar kaisar sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan master semacam ini. Akankah warrior yang bisa hidup kembali? Ini adalah apa yang semua orang pikirkan.
Segera, hari itu berlalu. Namun, warrior yang masih belum kembali. Hari berikutnya berlalu, warrior yang masih belum kembali. Pada saat ini, banyak orang di kota tidak dapat menahan diri. Namun, kota itu masih sangat tenang, tidak ada masalah. Hari ketiga berlalu dan masih belum ada tanda-tanda warrior yang. Pada saat ini, berita tentang jatuhnya warrior yang mulai mengalir keluar kota. Pada awalnya, itu hanya diteruskan ke beberapa orang, tetapi segera, semakin banyak orang yang menyebarkannya. Kota mulai panik. Hari keempat telah berlalu dan berita jatuhnya warrior yang menyebar hampir di mana-mana di kota kiamat. Di aula pedang, Lian Ye duduk di meja kayu di bawah aula utama, dan di atas meja kayu di depannya, ada tumpukan besar gulungan padat. Dalam mengelola suatu kota tentu banyak sekali permasalahan yang dihadapi, antara lain pembagian tempat tinggal personel, pembagian spar, pembagian tugas, serta berbagai macam masalah. Warrior yang secara alami tidak punya waktu untuk menangani hal-hal ini, jadi semua ini jatuh pada Lian Ye. Tentu saja, tidak mungkin baginya untuk pergi ke setiap acara secara langsung, tetapi beberapa hal di kota mengharuskannya untuk membuat keputusan yang juga merupakan permintaannya sendiri. Karena sebuah kota, khususnya kota kiamat saat ini, memiliki kekuatan yang rumit, dan jika banyak hal tidak ditangani dengan baik, kemungkinan besar akan menimbulkan kekacauan. Banyak hal yang tidak bisa ditekan dengan paksa. Kak Liani, istirahatlah. Pada saat ini, Nadine tiba-tiba muncul di samping Lian Ye. Melihat Lian Ye, ada sedikit kesedihan di mata Nadine. Kota kiamat kini sudah tertata dengan baik, bisa dibilang Lian Ye sudah berkontribusi banyak. Lian Ye melirik Nadine dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, pergilah bermain." Nadine menggelengkan kepalanya, ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, "Kak Liani, apakah dia akan kembali?" Mendengar ini, tubuh Lian Ye membeku. Setelah beberapa saat, dia akan berbicara ketika sekelompok orang tiba-tiba memasuki aula. Lian Ye mengerutkan kening, karena dia telah menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa masuk tanpa izinnya. Orang-orang yang datang semuanya adalah orang-orang yang tidak asing lagi, termasuk Tetua Mo dan lainnya dari pasukan Singa Salju, juga pasukan jiwa serigala yang pertama kali mengikuti orang warrior yang, serta beberapa pelatihan tanpa partai. Semuanya adalah setengah kaisar. Ada lebih dari 70 orang. Mata Lian Ye tertuju pada Tetua Mo itu, dan berkata, "Apa maksudmu, Tetua Mo?" Tetua Mo dan Freddy Yuan saling berpandangan. Akhirnya, Tetua Mo berkata, "Ketua pasukan Ye, kita di sini hari ini untuk mencari tahu, apakah Master Pedang sudah kembali?" "Tidak, tapi seharusnya segera kembali," kata Lian Ye. "Harusnya segera kembali." Tetua Mo tertawa kecil dan berkata, "Ketua pasukan Ye, semua orang mengerti. Siapa yang akan percaya apa yang kamu katakan?" Lian Ye perlahan bangkit, menatap langsung ke arah Tetua Mo, dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Tetua Mo menatap langsung ke arah Lian Ye dan berkata, "Ketua pasukan, aku tidak akan basa-basi lagi. Master Pedang pasti tidak akan kembali. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan?" Lian Ye sedikit menyipitkan matanya. "Tentu saja aku tahu." Tetua Mo berkata, "Ketua pasukan, bangunlah. Itu adalah pendekar ketiadaan. Meskipun Master Pedang sangat kuat, apakah dia bisa mengalahkan pendekar ketiadaan? Setelah berhari-hari tanpa kabar, Master Pedang pasti telah jatuh. Lancang." Di samping, Nadine berteriak marah,
hantu tua, apa kamu mencoba memberontak? Memberontak? Tetua Mo menatap Nadine dengan dingin dan berkata, gadis kecil, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan di sini, pergi dari sini. Kamu. Nadine hendak mengatakan sesuatu, tetapi Lian Ye menghentikannya dan berkata, Tetua Mo, jelaskan tujuanmu. Tetua Mo menarik napas dalam-dalam, lalu membungkuk sedikit kepada Lian Ye dengan orang-orang di belakangnya, dan berkata, Ketua pasukan, sebuah keluarga tidak mungkin tanpa pemilik selama sehari, dan sebuah negara tidak mungkin tanpa penguasa selama 1 hari. Sekarang Liga Pedang tidak berkepala, kami ingin menghormatimu sebagai Ketua Liga Pedang. Nadine terkejut. Dia menoleh untuk melihat Lian Ye, ada sedikit kewaspadaan di matanya. Lian Ye menyipitkan matanya sedikit, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Kali ini, Tetua Mo berkata lagi, Ketua pasukan, saat ini organisasi kehancuran dunia dan 2 kota lainnya telah rusak parah. Ini adalah cara terbaik untuk kebangkitan Liga Pedang kita. Adapun para kultivator pedang dan kedua pendekar kaisar, mereka bergabung dengan Liga Pedang hanya karena warrior yang. Sekarang warrior yang sudah mati, mereka pasti akan pergi. Ketua pasukan, selama kamu menganggukkan kepala, mulai saat ini, Liga Pedang adalah milikmu dan kita semua. Kamu sudah lama merencanakannya. Lian Ye bertanya. Tetua Mo tersenyum dan berkata, tidak butuh waktu lama, tetapi saat ini kota kiamat sudah berada di bawah kendali kami. Kami telah mengendalikan siapa saja yang berbeda pendapat atau tidak setuju, termasuk pasukan Phoenix. Dan beberapa pelatihan tanpa partai telah dikendalikan oleh kami. Sekarang, Ketua pasukan, terserahmu untuk menjawab atau tidak. Kak Liani, Nadine menatap Lian Ye, matanya lebih waspada dari sebelumnya. Karena dia tahu bahwa Lian Ye memiliki pupet pendekar kaisar. Jika Lian Ye melepaskan pupet, bahkan jika dia tidak bisa membunuh orang-orang ini, dia masih bisa membawa pupet dari bergegas keluar. Namun Lian Ye tidak melepaskan pupet pendekar kaisar. Mengapa? Karena dia mungkin juga tertarik. Tetua Mo menambahkan, Ketua pasukan Ye, kami tidak berbicara diam-diam. Saat ini, meskipun kami telah menguasai sebagian besar kota, banyak orang masih memiliki perbedaan pendapat. Jika kamu maju, aku percaya, orang-orang ini akan mendukungmu tanpa syarat, karena di hati orang-orang itu, kamu adalah juru bicara warrior yang, dan apa yang kamu katakan akan dianggap sebagai apa yang dikatakan warrior yang. Lian Ye mengepalkan tangannya erat-erat dan ekspresinya tampak tergerak. Melihat hal itu, Freddy Yuan pun segera berkata, Ketua pasukan, kita tidak mengkhianati warrior yang, dia sudah mati, kita tidak perlu terus menunggu orang mati, kan? Selama kita semua bekerja sama, Liga Pedang pasti akan menjadi kekuatan pertama di benua di masa depan. Karena saat ini tidak ada kekuatan yang berani memprovokasi kita dan ada 2 tingkat dewa nadi spiritual, juga 1 tingkat peri nadi spiritual. Selama kita semua bekerja sama, masa depan benua adalah milik kita. Kamu serigala bermata putih. Pada saat ini, Nadine menunjuk Tetua Mo dan yang lainnya lalu memarahi, apakah hati nuranimu telah dimakan oleh anjing? Jika bukan karena warrior yang, kalian semua akan dihancurkan oleh sekte Suantian sekarang. Jika bukan karena warrior yang, kalian semua masih akan menjilat darah. Jika bukan karena warrior yang, sebagian besar dari kalian tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi setengah kaisar seumur hidup ini. Sekarang, kalian akan memberontak, kalian. Diam. Pada saat ini, Tetua Mo tiba-tiba berteriak dengan marah,
Matanya tertuju pada Nadine, dengan sedikit kesedihan di matanya. Sebelumnya dengan dukungan warrior yang kamu memiliki posisi khusus di kota dan tidak menghormati kami. Kami sudah tidak suka padamu sejak awal. Sekarang, tanpa warrior yang mendukungmu, aku akan melihat siapa yang dapat melindungimu. Dia melambaikan tangan kanannya dan berkata, tangkap dia. Terserah bagaimana kalian memperlakukannya. Mau bermain juga boleh. Suara itu jatuh, dan beberapa setengah kaisar tentara bayaran di belakang tetua Mo segera berjalan menuju Nadine. Mendengar ini, wajah Nadine tiba-tiba menjadi pucat. Dia buru-buru menatap Lian Ye, tetapi Lian Ye sedikit menundukkan kepalanya dan tetap diam. Bersambung.